Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai sila kelima dalam Pancasila. Apa bunyi sila kelima dalam Pancasila? Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lantas, apa sih artinya? Kita simak ya. Artinya adalah bahwa seluruh masyarakat berhak mendapatkan keadilan dalam segala hal di kehidupan dunia ini, termasuk dalam bidang sosial atau hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ingat ya, hubungan sosial itu berarti interaksi ataupun hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila? Kita belajar bareng-bareng ya. Yang pertama, sikap kekeluargaan dan gotong royong. Jelas ya, sikap kekeluargaan dan gotong royong itu mampu menimbulkan hubungan sosial yang baik di antara semua masyarakat di Indonesia. Misalnya ketika kita membantu orang lain, maka orang lain pun akan membantu kita. Nah, begitupun ketika kita menganggap orang lain adalah saudara kita, maka orang lain pun akan menganggap kita adalah saudara mereka. Yang kedua adalah bersikap adil. Maksudnya, kita harus bersikap yang sama terhadap semua orang yang ada di sekitar kita. Misalnya, dalam sebuah keluarga terdapat 3 orang anak. Nah, orang tua harus menyayangi semua anaknya, tiga-tiganya harus disayangi, tidak boleh hanya menyayangi satu anak saja. Sehingga ketika mereka menyayangi 3 orang anak tersebut, maka akan muncul rasa sayang, rasa cinta yang amat besar untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Bahkan anak akan membagikan rasa cinta itu kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga hubungan sosial di antara mereka dan lingkungannya akan semakin baik dan kehidupannya pun akan semakin tentram. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan dan kewajiban. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita menginginkan hak-hak kita diperoleh dengan seutuhnya, maka kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu. Begitupun sebaliknya, ketika kita melakukan kewajiban kita, semua kewajiban kita dilakukan, maka hak-hak kita pun akan terpenuhi. Misalnya, kita menginginkan lingkungan sekolah yang nyaman, yang bersih, yang enak untuk belajar, maka kewajiban kita adalah menjaga kebersihan di sekolah, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ketika kita melakukan kewajiban kita, maka hak kita pun akan terpenuhi. Hak kita berupa kenyamanan dalam belajar, kenyamanan ketika kita berada di sekolah dengan lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman, itu adalah hak kita. Yang keempat adalah menghormati hak-hak orang lain. Contohnya, ketika kita sedang mengantri di loket ataupun di kasir supermarket. Nah, orang yang ada di depan kita mempunyai hak untuk dilayani terlebih dahulu dibandingkan dengan kita. Nah, kita harus menghormati hak mereka. Jangan kita langsung nyerobot pindah ke depan sehingga mereka yang ada di depan kita bisa berbalik ke belakang kita. Nah, itu kalau misalnya kita melakukan itu berarti kita tidak menghormatinya. Maka biarlah mereka dilayani terlebih dahulu, kemudian barulah kita yang akan dilayani. Yang kelima adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, jelas ya, ketika kita menolong orang lain, maka orang lain pun akan menolong kita. Nah, ketika kita saling tolong-menolong dengan orang lain, maka hubungan sosial di antara kita dan juga lingkungan kita dengan masyarakat di lingkungan kita akan terjalin dengan baik. Selanjutnya adalah suka bekerja keras. Suka bekerja keras ini demi diri sendiri ataupun demi orang lain.
ketika kita bekerja keras untuk diri sendiri, maka kita akan mendapatkan semuanya. Kita akan memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, memenuhi kebutuhan kita itu berarti kita sudah berlaku adil terhadap diri kita sendiri. Nah, jika kita bekerja keras untuk orang lain, maka orang lain pun akan menghargai kita. Orang lain akan bersikap baik kepada kita, sehingga hubungan sosial antara kita dengan orang tersebut akan semakin baik, akan semakin erat. Rasa sayang di antara kita dengan orang tersebut akan terpupuk dengan sendirinya, semakin besar dan juga semakin besar. Selanjutnya yang terakhir adalah menghargai karya orang lain. Maksudnya adalah kita memberikan pujian-pujian terhadap hasil karya orang lain. Jangan pernah mengejek hasil karya orang lain, karena mengejek hasil karya itu sama saja dengan menyinggung perasaan mereka. Ketika kita menyinggung perasaan mereka, maka hubungan sosial di antara kita tidak akan pernah baik. Berikanlah pujian-pujian kepada hasil karya orang lain. Misalnya, wah, bagus sekali gambarmu, kamu cerdas, kamu hebat, kamu pintar. Itu adalah contohnya. Sekian video pembelajaran kita mengenai nilai-nilai dalam Pancasila sila kelima. Tetap semangat ya belajarnya. Good luck and see you next time.